Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Jadi kali ini kita akan lanjut belajar lagi melalui video. Selamat untuk anak-anak sekalian yang sudah naik ke kelas 8. Yeay. Jadi ayo kita belajar bersama lagi. Silahkan siapkan buku-bukunya, siapkan alat tulisnya, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar lebih bermanfaat. Jadi sebelum kita memulai hari ini, memulai pembelajaran kali ini, alangkah terlebih baiknya pertama-tama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama di dalam IPA kelas 8 itu ada materi tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Jadi sistem gerak pada makhluk hidup nih seperti yang ada di sini nih. Ya, jadi bab besarnya itu adalah gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kita langsung masuk. Nah, sistem gerak pada makhluk hidup. Ini bab 1, sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu sistem gerak pada manusia, itu tulang yang pertama atau rangka. Teman-teman, anak-anak sekalian pasti sudah tahu kalau tidak ada rangka akan susah untuk bergerak, meskipun ada bagian-bagian tubuh yang bergerak tanpa rangka. Kemudian ada persendian atau artikulasi, kemudian ada otot, kemudian yang keempat upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, selanjutnya yang pertama tadi ada tulang rangka, ada rangka kepala, kemudian ada rangka badan dan rangka anggota gerak. Nah, rangka kepala itu seperti yang sudah kalian ketahui adalah tapi rangka kepala itu melindungi bagian-bagian lembut yang ada di dalam kepala, contohnya seperti otak atau sumsum. Kemudian ada rangka badan, ada tulang rusuk di situ ya, ada tulang panggul. Kemudian ini ada anggota gerak, di situ ada lengan ya. Kemudian di sini juga ada tulang belakang, dan yang terakhir ini adalah bahu, tulang selangka ya, mohon maaf. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu persendian atau artikulasi. Sendi mati atau biasa disebut dengan sinartrosis. Nah, sumsum tulang, adanya di sumsum tulang. Kemudian sendi gerak atau diartosis, ini yang bisa bergerak ya, ada sendi geser, ada sendi engsel, ada sendi putar, ada sendi peluru dan sendi pelana. Kemudian ada sendi kaku atau amfiartrosis, tulang, antara tulang dan sumsum tulang. Ya, jadi di situ ada bagian siku, ada bagian jari, kemudian ada bagian siku kiri, siku kanan, dan bagian lutut. Itu yang sendi gerak diartrosis. Lanjut ke yang nomor 3, ada otot. Oke, lanjut ke yang nomor 3. Di situ ada otot. Otot itu terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, di situ juga sudah ada gambarnya. Otot polos itu ada sitoplasma dan inti sel. Kemudian otot lurik itu ada inti sel, sitoplasma bergaris batas antar sel, kemudian cabang yang menghubungkan antar sel. Kemudian otot jantung, inti sel, sitoplasma, dan batas tidak jelas. Itu ya. Di situ juga ada perbedaannya, silahkan dibaca perbedaan antara otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang pertama dari
bentuk sel berbentuk gelondong dan ujungnya runcing. Kemudian otot jantung itu berbentuk memanjang, silindris, serta serabut bercabang dan menyatu. Otot lurik berbentuk memanjang, silindris, dan serabut ujungnya yang tumpul. Nah, ini adalah salah satu perbedaan bentuk sel dari otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Cara kerjanya, otot polos itu bekerja secara involuntar di luar kehendak. Kalau otot jantung bekerja secara involuntar di luar kehendak juga. Jadi dia bekerja tanpa kita suruh. Bekerja secara voluntar itu sesuai kehendak. Jadi ketika kita suruh, kita ingin, baru dia bergerak. Itu otot lurik ya. Sedangkan otot polos dan otot jantung itu dia bekerja atas kemauannya sendiri. Dia di luar kehendak kita. Yang keempat, ada upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Itu yang pertama, berjemur, sudah pasti. Berjemur di sinar matahari pagi ya, bukan sore atau siang. Kemudian meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Kemudian menghindari kebiasaan duduk yang salah, sebaiknya duduk dengan cara yang benar, harus tegak gitu ya. Jangan bungkuk atau jangan miring ke kiri atau miring ke kanan. Kemudian melakukan olahraga secara teratur. Yang terakhir, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Kemudian ini ada sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Langsung, nah gerak hewan di dalam air, ikan itu menggunakan sirip ya sama ekor. Kemudian gerak hewan di udara, contohnya di situ burung menggunakan sayap. Kemudian gerak hewan di darat, di situ ada rusa menggunakan keempat kakinya. Sistem gerak pada tumbuhan, di situ yang pertama ada gerak autonom atau gerak endonom. Contohnya gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata. Kemudian yang kedua gerak esionom, gerak ujung akar menuju tempat berair. Kemudian ada gerak higroskopis, itu membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, serta pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering gitu ya. Oke, kita langsung masuk pengertian gerak. Apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Kemudian gerak semu, gerak benda yang dilihat oleh pengamatan yang berada dalam sistem yang bergerak. Itu gerak semu, gerak benda yang dilihat dari pengamatan. Kemudian yang kedua itu adalah gerak lurus. Nah, gerak lurus di sini itu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Nah, di sini nanti akan ada rumus. Di buku kalian juga akan ada. Kelajuan itu sama dengan jarak tempuh. Kelajuan sama dengan jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh atau S per T. Kemudian kecepatan perpindahan benda dibagi dengan waktu tempuh X per T. Jangan sampai salah. Di sini sudah ada juga keterangannya, P itu apa, X itu apa. Kemudian di sini P itu apa, S itu apa. Sudah ada semua. Nah, di sini perubahan percepatan itu simbolnya A, perubahan kelajuan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, ini sama dengan delta V per delta T. Ini yang gerak lurus. Oke, kemudian di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya itu roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per sekon. Selama 5 sekon, roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan roket sekarang? Ini dia ya. Jadi diketahui V0-nya itu kecepatan nolnya, kecepatan semula 250 yang ini. Ya, kemudian delta T-nya itu waktu 5 sekon yang ini. Kemudian A percepatannya itu sama dengan 50 meter per sekon yang ini, percepatannya ada tulisan. Kemudian yang ditanyakan V2, berapakah kecepatan roket? Kemudian yang A, ini adalah rumusnya, delta V, tadi PT dikurang V0 per delta T, jadi kita masukkan angkanya 50 di sini.
kemudian VT-nya yang dicari ini, kemudian dimasukkan angkanya V0-nya 250, kemudian dibagi 5, silahkan dihitung, ini pindah ruas VT, jadi 250 ditambah dengan 250 sama dengan 500 meter per sekon. Jadi kecepatan roket SpaceX sekarang 500 meter per sekon, begitu ya. Jadi semoga dibaca lagi, dilihat lagi, dan dipahami. Oke, yang kedua itu yang B, ada gaya dan hukum Newton, gaya pada benda. Kemudian yang kedua hukum Newton. Nah, gaya pada benda itu resultan gaya itu perpaduan dua gaya atau lebih seperti ini. Perpaduan gaya ini gaya 1, ini gaya 2, ini gaya 1, gaya 2, gaya 3. Jadi kan perpaduan antara dua gaya atau lebih, jadi ini dua gaya dan ini 3 gaya. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian ada jenis gaya, ada jenis gaya, ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya mesin. Kemudian ada gaya tak sentuh, ini yang disentuh ya. Ada gaya sentuh yaitu gaya magnet, gravitasi, listrik. Kemudian gaya berat. Kemudian gaya gesek dan gaya berat. Gaya gesek dan gaya berat. Gaya gesek itu ini tanda yang ini nih, yang ini namanya sigma. Jadi sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, ini rumusnya untuk gaya gesek, dan ini rumus untuk gaya berat, W sama dengan M dikali G. Kita lanjut ke nomor 2, hukum Newton. Hukum 1 Newton menjelaskan tentang yang ini tadi tuh. Nah, itu dia sigma. Namanya sigma F sama dengan 0 itu menjelaskan tentang hukum Newton 1, cenderung mempertahankan keadaan semula. Nih contohnya kalau kita lagi dalam mobil kan, biasanya kalau ngerem kita tiba-tiba maju ke depan gitu. Kemudian kalau kita bersepeda juga atau bermotor juga biasanya akan terdorong ke depan kalau ngerem mendadak. Itu menandakan bahwa tubuh kita mempertahankan keadaan semula. Kemudian yang kedua ada hukum Newton, ini sigma F massa dikalikan dengan A, percepatan M itu massa, A-nya itu percepatan. Nah, ini ada roket di sini. Kemudian hukum 3 Newton, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama pula. Oke? Contoh soalnya ini. Nah, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Coba diperhatikan dulu ya contoh soal. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh nanti langsung japri saya. Kalau memang sudah paham, alhamdulillah. Kan Mardi Dayat bekerja sama menggerakkan gerobak seperti pada gambar berikut nih. F1 ini itu gayanya 150 Newton, F2 itu 100 Newton, kemudian F3 150 Newton. Jadi kan nambah kan? Ini 150, ini 100, kemudian ada 150 lagi. Diketahui massa gerobak beserta isinya sebesar 250 kg. Berapa gaya gesek yang dialami gerobak sebesar 200 Newton? Tentukan resultan gaya pada gerobak. Berarti dinyakan sigma F. Kemudian yang B percepatan gerobak atau A. Sigma F itu sama dengan percepatan sama dengan sigma F atau jumlah gaya dibagi dengan massa. Tinggal dimasukkan angkanya saja. Oke. Sampai di situ dulu ya. Jadi selamat belajar, diulangi lagi materinya yang kira-kira tidak paham, karena semester ini akan banyak sekali hitungan, banyak sekali nanti hafalan tentang rumusnya. Jadi kalian harus bisa minimal sedikit. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Alangkah lebih baiknya untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.